Hidup hanya sekali dan tantangan akan selalu menghampiri. Ubah setiap kesulitanmu menjadi sebuah peluang dan pantaskan dirimu untuk menjadi seorang pemenang. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton, selamat berbuka puasa, dan selamat beristirahat. Siang ini di Miami, David Pacos sedang memijat om-om. Di usia 22 tahun, David menjadi tukang pijat yang sudah memiliki lisensi. Sebenarnya dia malas banget bekerja sebagai tukang pijat. Kalau bukan karena kepepet dia nggak punya uang, pekerjaan hina ini tidak akan dia lakukan. Iya, hina. Karena seringkali om-om cabul itu pura-pura menjatuhkan handuknya agar senjata mereka kelihatan. Sebagai cowok tulen, David pun sangat risih. Seperti remaja pada umumnya, David pun memiliki pacar. Dia bernama Is. Sudah lama mereka tinggal bersama. David ingin membahagiakan Is walaupun dia sadar saat ini dia sangat miskin dan gak memiliki harta apapun. Tetapi dia punya satu hal, yaitu pantang menyerah. Muak memijat om-om, David pun banting setir untuk menjadi penjual spray. Dia menargetkan seluruh panti jompo di Florida Selatan akan berlangganan kepadanya. Tetapi ternyata para pemilik panti jompo tidak mau mengambil tawaran itu. Karena siapa yang akan membeli kain merek bagus hanya untuk membalut kulit keriput dari orang tua di panti jompo itu. Dan bukannya untung, David malah rugi besar kali ini. Karena seluruh tabungannya sudah dihabiskan untuk membeli 65 kardus spray premium ini. Sekarang kardus-kardus ini hanya memenuhi rumahnya. Siang ini David menghadiri pemakaman sahabatnya. Di sana dia bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu Ephraim Deviroli. Sudah lama mereka nggak ketemu karena ibunya David sengaja menjauhkannya dengan Ephraim yang memiliki pengaruh buruk hingga David menjadi anak nakal dan sempat dipenjara karena ganja. Mereka berbincang-bincang dan akhirnya Ephraim mengajaknya untuk makan bersama. Di perjalanan, Ephraim bercerita jika dia ditipu oleh pamannya sebesar $70.000 atau setara dengan 1 miliar rupiah. Sehingga dia pulang ke Miami untuk memulai usahanya sendiri. Usahanya ini adalah menjual senjata sitaan dari pelelangan kepolisian untuk dijual kembali melalui internet. Setelah ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon mengenang masa sekolah, akhirnya Ephraim dan David memutuskan untuk membeli barang haram lagi. Aduh. Di rumah bandar ini banyak banget preman berkulit hitam yang nongkrong. Beberapa kali Ephraim mengetuk pintu tapi tidak ada sahutan. Hingga salah satu preman menawarkan untuk membeli barang haram itu melalui dirinya. Dia menjual dengan harga $300 atau senilai 4 juta rupiah. Ephraim pun langsung memberikan uangnya. Setelah menerima uang, preman ini bukannya memberikan barangnya, tetapi dia malah asik ngobrol seakan-akan tidak terjadi apapun. Ephraim mencoba untuk meminta dengan cara baik-baik, tetapi salah satu preman malah mengusirnya dan mengancam menggunakan pistol yang ada di celananya. Tak mau kalah, Ephraim pun mengambil senjata miliknya dan langsung menembakkannya di udara hingga preman itu kabur ketakutan. David yang melihat itu kagum dengan sahabatnya. Saat situasi sulit, David cenderung untuk menyerah, sedangkan Ephraim dengan berani dia langsung melawan. Setelah banyak berbincang dengan Ephraim, si David pulang ke rumah sederhananya. Sesampainya di rumah, pacarnya David, Is, sudah menunggu kepulangannya. Sambil bincang-bincang di atas sofa, David cerita kalau Ephraim kembali ke Miami dan mau menetap. Is ini orangnya super suportif, juga sabar menerima keadaan David yang kurang duit dan tetap mendukung apapun yang David lakukan. Keesokan harinya David pun berkunjung ke kantor Ephraim. Di sana Ephraim sedang menelpon seseorang. Akhirnya Ephraim bercerita tentang pekerjaannya. Ia menjual barang-barang militer ke militer Amerika termasuk Pentagon. Ephraim pun mengatakan kalau ia mendapat uang yang lumayan banyak dari pekerjaannya, yaitu $200.000 atau hampir sekitar 3 miliar rupiah dalam rentang waktu 8 minggu. Di rumah, Is memberitahu David kalau ia positif hamil.
David bahagia sekaligus terbebani mengetahui kabar tersebut. Karena David tahu ia nggak punya uang untuk membiayai kehidupan anaknya dan Is ke depannya apabila lahir ke dunia. Bahkan untuk membiayai proses persalinan pun tidak dapat dibayangkan oleh David. Tabungannya habis, spraynya belum terjual, menjadi tukang pijat pun dia sudah muak. David pun stres mengetahui kabar ini. Melihat temannya yang sedang pusing tujuh keliling karena masalah anak peranakan ini, Ephraim yang sedang ngopi pagi bersama David akhirnya menawarkan pekerjaan kepada David untuk menjadi partnernya dalam bisnis penjualan senjata. Hal ini bukan karena rasa kasihan yang dimiliki Ephraim, namun karena ia benar-benar membutuhkan seorang partner untuk berbisnis di Miami karena ia tidak mempercayai siapapun di sana. David pun menyadari bahwa tawaran Ephraim adalah kesempatan emas yang tidak mungkin datang dua kali. Dan karena ia tahu kalau Is tidak akan senang apabila David mencari uang dengan cara menjual barang-barang militer secara ilegal, David pun berbohong dan memberitahu Is bahwa mereka akan melakukan bisnis penjualan spray ke militer Amerika. I think it's a great idea. Selama 6 minggu, David belajar semua hal tentang penjualan senjata dari Ephraim. Semua informasi Ephraim berikan tanpa kecuali mengenai pembelian senjata dari pemasok dan penimbun ilegal yang kemudian dijual ke militer Amerika melalui tender terbuka dari situs yang ada di internet. Ephraim memiliki mitra bernama Ralph untuk menanamkan modal bisnis mereka. Ralph adalah seorang pebisnis lokal yang memiliki 14 ruko laundry di seluruh Miami. Bagi Ephraim bukan masalah besar untuk menjadikan Ralph sebagai investor bisnisnya. Ephraim pun menyamar sebagai seorang Yahudi yang taat dan melakukan penjualan senjata untuk melindungi Israel dari musuh-musuhnya. Ephraim yang Ralph kenal sudah berubah menjadi seorang pemberani dan tidak mengenal basa-basi. Hal tersebut dibuktikan saat mereka pergi ke diskotik di mana Ralph menggoda seorang wanita yang sudah memiliki pasangan dengan menawarkan uang sebesar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah untuk berkencan dengannya. Dan gak lama setelahnya pacar wanita tersebut datang dan menghantam Ephraim dengan David hingga babak belur. Saat mengistirahatkan badan mereka yang telah babak belur dihantam pacar wanita tadi, David menerima telepon dari Kapten Santos, seorang kapten tentara Amerika yang sedang berperang di Timur Tengah. Sang kapten ingin membeli senjata jenis Beretta untuk dikirim ke Baghdad. Dari penjualan senjata Beretta ini, mereka mendapatkan untung lebih banyak, 10 kali lipat dari penjualan-penjualan yang telah mereka lakukan. Dan beberapa hari kemudian, saat menemani Is melakukan USG, David tiba-tiba ditelepon oleh sang Kapten Santos yang menanyakan tentang senjata Beretta yang dijual oleh David dan juga Ephraim. Apakah senjata tersebut dikirim dari Italia atau bukan? Karena peraturan terbaru dari pemerintah Italia yang melarang pengiriman senjata api ke Irak. David yang panik karena masalah senjata Beretta yang faktanya adalah senjata api yang dibuat dan diproduksi di Italia akhirnya mengadu ke Ephraim. Ephraim dengan santainya menyuruh untuk David agar santai aja karena ia sudah memiliki rencana untuk mengirimkan Beretta ini ke Yordania yang dekat dengan Baghdad. Malam berikutnya diadakan jamuan makan malam untuk merayakan kehamilan Is. Seluruh kerabat Is dan David datang untuk merayakannya. Salah satu dari mereka menanyakan mengenai bisnis yang dilakukan David dan Ephraim. Ia mewanti-wanti David agar berhati-hati dengan Ephraim. Be careful with him. Emily? No. Di tengah bincang-bincang mereka, tiba-tiba Ephraim datang dan mengatakan kepada David bahwa ada hal penting yang harus diketahui. David dan Ephraim pun berbicara di teras rumah. Ephraim memberikan informasi bahwa senjata Beretta mereka tertahan oleh bea cukai di Yordania. Gak lama David pun mendapatkan telepon dari Kapten Santos yang menanyakan mengapa pistolnya tertahan di Yordania. Sang kapten pun marah dan memutuskan untuk membatalkan kontrak pembelian senjata tersebut. David dan Ephraim pun memberikan berbagai opsi dan alasan agar Kapten Santos menarik kembali ucapannya. Di tengah keributan antara David dan Ephraim, ternyata Is mendengar semua percakapan yang terjadi.
Is pun marah karena merasa dibohongi oleh David. Nobody was buying the bed No, sheets. David, you lied to me. Gak ada keputusan dari perdebatan antara Is dan David. David pun segera pergi ke Yordania untuk mengurus masalah yang terjadi di sana. Dan sesampainya di Yordania, David bersama Ephraim menemui orang yang bisa membantu masalah mereka. Mereka menemui preman Yordania yang dapat membantu mereka mengangkut dan mengantarkan senjata Bareta dari Yordania ke Baghdad. Setelah 3 hari menunggu tanpa kepastian, akhirnya mereka mendapat sebuah solusi dari preman Yordania tersebut. Mereka dapat mengirimkan senjata melalui jalur darat dengan menggunakan sebuah truk. Awalnya, David sangat skeptis dengan apa yang terjadi, yang mana mereka harus ikut berkendara melewati zona perang dengan mengendarai sebuah truk. David dan Ephraim ditemani oleh supir yang terlihat tidak meyakinkan, namun sudah sering dipercaya oleh para preman Yordania untuk menyelundupkan barang ilegal dari Yordania ke Baghdad. David, we're gun runners. Mereka pun berangkat ke Baghdad. Tiba saat malam hari, adrenalin mulai terpacu karena mereka dicegat oleh sekelompok militer Irak yang sedang melakukan penjagaan. Beruntung Pak sopir sudah memiliki cara jitu untuk bisa lewat, yaitu dengan memberikan 2 slop rokok Marlboro kepada patroli militer Irak yang kemudian memberikan akses kepada mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan. Pagi harinya mereka sudah sampai di zona perang, tepatnya di tempat isi bensin yang terbengkalai. Sang sopir pun langsung mengisi bensin menggunakan jerigen-jerigen dari tangki besar, dan Ephraim pun pergi untuk buang air kecil. Di tengah itu, David mendapatkan telepon dari Is yang menanyakan kabar David di Baghdad. Saat itu, Is pun belum tahu kepergian David ke Baghdad adalah untuk melakukan misi berbahaya, yaitu mengantar senjata bernilai ratusan ribu dolar kepada Kapten Santos. Tak beberapa lama, David melihat 2 mobil tentara Irak yang muncul dari kejauhan. Di saat yang bersamaan, Ephraim datang dan mereka langsung tancap gas dan meninggalkan sopir yang sedang isi bensin. Tersadar akan hal itu, sang sopir pun langsung berlari menuju truk sambil membawa jerigen yang berisi bensin. Dan saat itulah kejar-kejaran antara penyelundup senjata dan tentara Irak pun dimulai. Dewi Fortuna sedang berada di sisi mereka. Tidak berselang lama, pasukan tentara Amerika datang membantu mereka terlepas dari kejaran tentara Irak. Sesampainya di barak militer tentara Amerika yang ada di Baghdad, David dan Ephraim mengambil beberapa dokumentasi untuk kenang-kenangan serta melakukan penyelesaian transaksi dengan Kapten Santos. Mereka pun menerima bayaran sebesar 2,8 juta dolar atau sekitar 42 miliar rupiah. Sepulang dari Baghdad, 2 miliarder tersebut langsung menggunakan uang mereka untuk membeli mobil Porsche dan apartemen secara cash. Mereka pun menjadi super percaya diri atas keuntungan yang telah mereka dapatkan dan membuka peluang bagi orang-orang yang ingin investasi dengan minimal 10 juta dolar. Dengan bisnis yang semakin besar ini, bertambah pula orang-orang di dalamnya. Dan akhirnya mereka pun meresmikan perusahaan mereka yang mereka beri nama AEY. Pada suatu malam di saat menjaga anaknya, David membuka situs tender terbuka dan melihat peluang senilai jutaan dolar. Melihat hal tersebut, David langsung memanggil Ephraim ke apartemennya untuk berdiskusi. Tender tersebut untuk ratusan ribu senapan, jutaan granat, dan puluhan ribu rudal. Jelas ini adalah ikan yang sangat besar yang dapat mereka pancing. This is the whole f***ing pie. Karena tender besar yang mereka incar bobotnya lebih besar dan gak bisa hanya mengandalkan internet dan kenalan-kenalan mereka, akhirnya David dan Ephraim pun memutuskan untuk pergi ke Las Vegas untuk hadir dalam pameran senjata tempat para militer dan produsen senjata hadir di sana. Bermodalkan rasa percaya diri dan pengalaman mereka di perusahaan yang masih seumur jagung itu, tentu saja tidak semua vendor pada pameran tersebut percaya dan mau bekerja sama dengan perusahaan mereka. Sehingga mereka pun gagal dalam mendapatkan pemasok yang mereka inginkan.
Belum lagi permasalahan logistik termasuk pengiriman yang memakan biaya dan banyak perizinan yang harus mereka urus untuk misi tender besar mereka. Sementara Ephraim istirahat di hotel, David pergi ke kasino untuk menghibur dirinya atas kekecewaan yang telah David rasakan hari ini. Dan saat di sana ia bertemu dengan Henry Girard yang mana adalah seorang penjual senjata yang cukup terkenal. Akhirnya David pun membawa Ephraim untuk menemui Henry dan ngobrol secara resmi. Di sana Henry bersedia untuk memberikan semua koneksi yang dia punya kepada mereka. Mendengar banyaknya koneksi Henry, Ephraim pun menanyakan kenapa dia tidak bisnis sendiri saja. Ternyata si Henry ini dilarang berbisnis di Amerika dan dia sudah masuk sebagai daftar pengawasan teroris. Dan karena mereka berdua, Henry pun masih bisa melanjutkan bisnisnya tanpa harus ikut andil terlalu besar. That's what I always say, Vegas is a 2-day town. David dan Ephraim berdebat di dalam toilet di mana si David ini kurang yakin dengan resiko yang akan mereka dapati karena Henry ini sudah dalam pengawasan teroris. Tapi di sana Ephraim tetap bersikeras dan memberitahu David kalau ini adalah kesempatan emas untuk bisnis. Lalu mereka pun pergi ke kamar Henry untuk menyetujui kerjasamanya. Tapi dengan syarat mereka berdua harus melihat langsung barangnya di tempat. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke Albania, di mana di sana mereka mendapatkan supir pribadi dari Henry yang bernama Baskim. Baskim yang sangat ramah dan sangat suka ngobrol ini ditugaskan Henry untuk mengantarkan mereka berdua ke gudang penyimpanan senjata pasukan Albania milik dari salah satu oknum militer di sana. Setelah mereka berdua masuk di sana, mereka diberitahu ternyata Albania adalah negara dengan kepemilikan senjata terbesar di dunia. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa kontainer-kontainer besar di depan mereka penuh dengan peluru AK-47 yang sedang mereka cari. Ephraim yang kurang yakin pun menanyakan apakah peluru-peluru itu masih berfungsi. Sang tentara pun dengan santainya memberikan senjata dan menyuruh Ephraim untuk mencobanya sendiri. You try? They fucking work. Setelah pulang, mereka berdua pun sesegera mungkin menyelesaikan pengajuannya ke pemerintah. Lalu mereka pun harus menunggu selama 5 bulan. Singkat cerita, David dan keluarga kecilnya yang sedang liburan di pantai dikejutkan dengan kehadiran Ephraim yang mengabari kalau mereka memenangkan kontrak kerjasama Amerika-Afghanistan. Tapi sebelum mereka mulai kerjasama dengan pemerintah, perusahaan mereka harus diverifikasi dulu. Karena tidak memiliki akuntan, mereka mau gak mau harus memalsukan dan merekayasa sendiri pembukuan perusahaan mereka selama 3 tahun sebelumnya. Dan 2 minggu setelah selesai, mereka berdua pun diundang rapat dengan perwira penyedia dari Angkatan Bersenjata Amerika. Tapi sebelum masuk dan bertemu langsung, mereka memutuskan untuk menghisap selinting haram dulu untuk mempertebal kepercayaan diri mereka. Dalam pertemuan, para petinggi pemerintah yang awalnya ragu dengan perusahaan mereka akhirnya dibuat senang dan sekaligus heran karena murahnya harga yang mereka tawarkan. Ephraim yang sangat penasaran pun dibuat menyesal ketika mendengar bahwa harga yang telah mereka tawarkan ternyata jauh dari harga pasaran, yaitu bedanya sampai $53 juta. Suatu hari ketika David izin untuk pergi ke Albania lagi selama sebulan, Is terlihat aneh dan sedang mengemasi barang-barangnya. Ternyata Is ini mau pulang ke rumah ibunya karena ia mendapati foto-foto David ketika di Irak. Dan tak hanya itu saja, Is menemukan uang cash dengan jumlah yang tidak sedikit yang telah David sembunyikan di dalam kamar mandi. David yang sudah ketahuan berbohong pun mau gak mau harus menelan pahitnya ditinggal istri dan anaknya sendirian. Is. Setelah itu, ketika di kantor, David yang tidak bisa menyembunyikan raut wajah galaunya membuat Ephraim menjadi kasihan, dan ia pun memberikan David sebuah piagam berbentuk granat sebagai ucapan terima kasihnya atas yang selama ini David lakukan di perusahaan mereka.
Lalu David pun memberikan surat perjanjian kerjasama yang harus mereka berdua tanda tangani, yang mana kerjasama itu harus membuat David ke Albania selama 8 bulan lamanya. Singkat cerita, ketika David sendirian di Albania, ia masih galau dan terus mencoba menghubungi Is. Tapi kegalauannya itu sedikit tersembuhkan karena si Baskim sering datang dan memberikan David makan. Sampai akhirnya David pun mendapati masalah besar di mana semua peluru-peluru yang akan dikirim ternyata tidak sesuai dengan yang diminta, atau lebih tepatnya mereka ditipu. Yang mana peluru tersebut dikirim dan dibuat dari Cina yang bisa dilihat dari tulisan di kotak kemasannya. Di mana saat David dan Ephraim menelpon Henry, dia lepas tangan karena Henry cuma sebagai perantara antara mereka dan supplier. Setelah itu, David yang terjebak di Albania pun dikejutkan dengan kedatangan Ephraim yang datang ke Albania karena mau menyampaikan sebuah ide gila untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu dengan mengemas kembali peluru-peluru tersebut dengan kemasan baru dari Albania. Di sana David yang awalnya ragu karena itu adalah kegiatan ilegal pun mau gak mau harus melakukannya. Karena si Ephraim yang tetap bersikeras untuk melanjutkan kontrak 300 juta dolarnya. Untungnya si Baskim mempunyai kenalan yang bernama Enver yang mana biasa melakukan pengepakan dan pengemasan ilegal di kota Albania. Ketika tahu jumlah peluru yang akan dikemas ulang sangat banyak sekali, Enver pun harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Dan setelah dihitung jumlah biaya yang harus mereka bayarkan ternyata hanya $100.000 saja, yang mana itu malahan akan membuat mereka lebih untung $3 juta dari pengiriman. Dikarenakan bobot barang yang berkurang karena mereka mengemasnya pakai plastik dan kardus. Okay, deal. Packing the ammo, we would lighten our overall load by 180 tons, which all added up to more money for us and Army. Di malam Natal ketika David masih kerja di Albania, ia pun mendapatkan telepon dari Ephraim yang mana ia mengatakan bahwa ternyata Henry sudah mengambil untung lebih besar dari kontrak yang mereka janjikan. Ephraim yang serakah pun dengan sedikit tergesa-gesa mengatakan ke David bahwa dia akan memutuskan kontraknya dengan Henry. David yang mendengar keputusan itu pun membujuknya, karena selain mereka yang tetap dapat untung, si David juga bilang bahwa dia masih berada di Albania, yang mana jika mereka memutus kontak kerja sama dengan Henry, maka sudah dipastikan orang-orang Albania dan orang-orangnya Henry akan membuat nyawa David dalam bahaya. Sehingga David menyuruh Ephraim untuk tetap tenang dan jangan terlalu serakah, karena David takut untuk ambil resiko dengan orang berbahaya seperti Henry. Bro, I'll leave it alone. Suatu malam ketika David sedang tidur dengan pulas, tiba-tiba ia diculik oleh orang-orang bertopeng yang ternyata Henry lakukan karena telah mendapati bahwa si Ephraim sudah memutus kontraknya tanpa memikirkan keselamatan temannya sendiri. Dan dengan cepat David pun bersiap pulang. Namun Enver di sana sudah menelpon Ephraim dan tak kunjung diangkat, yang ternyata para pekerja di sana belum digaji. Ia pun berjanji ke Enver seminggu setelah mendarat, ia akan mentransfer semua uang Enver dan karyawannya. Lalu sebelum ia berangkat naik taksi ke bandara, David pun didatangi oleh istrinya Baskim yang sedang mencari suaminya yang hilang. Nope. They never found a body. I was done with Albania. Sesampainya David di Miami, ia langsung menemui Is di rumah ibunya. Di sana David langsung berkata sejujur-jujurnya pada Is tentang pekerjaannya. Dia sudah muak dengan semua itu termasuk Ephraim dan berjanji gak akan pernah berbohong lagi kepada Is. David yang sangat kesal pun langsung pergi ke kantor untuk menemui Ephraim. Di ruangan Ephraim, David memberikan sebuah tisu dengan coretan nominal uang bagiannya karena dia sudah memutuskan untuk keluar dari perbisnisan ilegal ini. Ephraim yang serakah pun mengatakan kalau dia tidak akan memberi 1 sen pun untuk David. Dan ketika David mencari kontrak kerja di meja kerjanya, ternyata kontrak itu sudah diambil sama si Ephraim sebelum dia memutuskan kontraknya dengan Henry semalam.
3 bulan setelah itu, David yang baru pulang dari panti pijatnya, ia pun didatangi Ralph, si investor yang membujuknya untuk mediasi bersama Ephraim. Singkat cerita, David pun mendatangi mereka berdua untuk mediasi. Tapi karena maruk dan serakahnya Ephraim ini memang bawaan dari lahir, ia pun menyetujui untuk membayar bagian David. Tapi jumlahnya jauh dari yang telah David perhitungkan dan dengan pembayaran dicicil. Muak dengan Ephraim, akhirnya David pun mengungkap semua kebusukan Ephraim yang Ralph tidak ketahui. Dan David akan mengancam dengan semua bukti pemalsuan perusahaan. Now I'm not even gonna pay for breakfast. Keesokan harinya ketika David sedang main bersama keluarga kecilnya, ia pun dikejutkan dengan telepon dari seorang jurnalis yang menanyakan perihal tentang pengemasan ulang peluru dari Cina. Ketika keluarga ini mau turun ke lobi, dari dalam lift muncullah si Ephraim. Ephraim pun meminta maaf, tapi David yang tahu kalau Ephraim ini sudah ditelepon sama jurnalis juga, ia pun tertawa dan mengatakan kalau si Ephraim ini minta maaf karena panik, takut si David lah yang sudah membocorkan kebusukannya ke media. David pun mengatakan kalau akhirnya dia sadar selama ini Ephraim gak pernah menganggapnya sebagai sahabat. Karena rasa muaknya yang sudah memuncak, akhirnya David pun meluncurkan pukulannya ke muka Ephraim. Tapi ketika pintu lift terbuka, ternyata sudah banyak FBI yang sedang menunggu menangkap mereka berdua. Ternyata bukan David ataupun Ralph. Orang yang telah melaporkan perusahaan mereka adalah si Enver. Yang mana lagi-lagi dikarenakan Ephraim tidak pernah membayar Enver dan para pekerjanya. Dan juga si David juga udah melupakan janjinya di mana dia akan membayar Enver setelah seminggu mendarat di Miami. Lalu si investor Ralph juga ikut diringkus FBI ketika ia sedang bekerja di laundrynya. Tapi Ralph yang takut langsung menyerahkan bukti, yaitu rekaman hasil mediasi mereka bertiga. Ternyata mediasi tersebut adalah jebakan yang telah Ralph siapkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia ditangkap. Lalu kantor AEY pun digeledah dan benar saja para FBI menemukan berkas di komputernya Ephraim mengenai pengemasan ulang peluru dari Cina, yang mana itu membuat mereka berdua tertangkap basah. Federal agents arrested both men. Ephraim pun dituntut dengan lebih dari 70 kejahatan federal dan akan ditahan selama 4 tahun penjara. Sedangkan David hanya 7 bulan masa tahanan rumah karena David yang sudah mengaku bersalah. Setelah hukumannya selesai, David pun kembali menjadi tukang pijat panggilan. Ketika ia sedang menuju salah satu pelanggannya di hotel mewah, ia dikejutkan karena pelanggan yang memesan jasanya itu adalah Henry, yang ternyata sengaja memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. Di dalam kamarnya, Henry pun langsung meminta maaf atas segala kesalahpahaman sewaktu di Albania. Dan ia pun langsung berterima kasih sama David karena tidak menyeret namanya dalam kesaksiannya waktu di persidangan. Namun David yang masih peduli satu-satunya temannya saat di Albania pun menanyakan keberadaan Baskim yang hilang. Namun Henry gak menjawab pertanyaan itu dan malah memberikan David 1 koper penuh uang hasil penjualan terakhir, yang mana uang itu cukup untuk David memulai yang halal. No more questions. Someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too. Bad blue. Sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song.